Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua ya yang hadir dalam ruang kelas Zoom diberi kesehatan dan ilmu yang manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan hukum acara pidana yang di dalamnya membahas tentang masalah pemeriksaan perkara pidana di pengadilan agama ya. Kalau kita membahas tentang masalah pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, tentunya di sana ada pemeriksaan secara singkat, ada pemeriksaan perkara secara biasa, ada pemeriksaan perkara secara cepat, ada cepat, singkat, dan biasa. Dan semua yang akan saya sampaikan itu sudah saya tuangkan di dalam buku hukum acara pidana yang sudah saya buat ya. Yang sudah beli buku, silahkan jenengan lihat di halaman 63 ya. Di sana sudah kami paparkan secara singkat dan jelas terkait dengan pemeriksaan cepat itu apa, pemeriksaan biasa itu apa, pemeriksaan singkat itu seperti apa. Jadi semuanya sudah komplit di dalam buku saya ya, halaman 63. Nanti kalau ada informasi dari teman-teman yang belum saya ACC, ya sampaikan saja, tidak masalah. Dan untuk absen, silahkan absen di chat room ya. Yang pertama, sebelum saya membahas tentang masalah macam-macam acara pemeriksaan di pengadilan ya, terkait dengan pemeriksaan sidang di pengadilan, karena pengadilan juga punya kewenangan ataupun kompetensi ya, pengadilan negeri. Di sana ada dua kompetensi ataupun kewenangan, baik absolut maupun relatif. Kalau kewenangan absolut, pengadilan negeri sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang pengadilan umum. Tentunya pengadilan negeri ya, kalau Kediri baik pengadilan negeri Kota Kediri maupun pengadilan negeri Kabupaten Kediri. Pengadilan negeri itu punya dua kewenangan, yaitu untuk mengadili dan memeriksa perkara pidana. Kalau perkara pidana itu kan sifatnya publik ya, itu kalau dijabarkan banyak sekali, karena tindak pidana itu ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian pengadilan negeri juga punya kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana, perkara perdata. Selain pidana, pengadilan negeri juga punya kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata, masalah wan prestasi maupun PMH, yaitu perbuatan melawan hukum dan perceraian. Jadi intinya pengadilan negeri punya kewenangan untuk menyelesaikan ataupun mengadili suatu perkara yang semuanya untuk hukum materialnya, kalau yang pidana ada di dalam KUHP, untuk yang perdata ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun KUH Perdata ya, yang jumlahnya ada 1.993 pasal. Untuk yang kedua, terkait dengan kewenangan relatif. Relatif ini penting, ini kaitannya dengan locus delicti ya, tempat kejadian suatu tindak pidana. Karena kalau nanti locus delictinya di Kediri, maka di Kabupaten Kediri, maka untuk proses ataupun pemeriksaan perkara terkait dengan tindak pidana itu ya harus di Kabupaten Kediri. Kalau locus delictinya di Tulungagung, ya maka harus di Pengadilan Negeri Tulungagung. Lah ini nanti kalau locus delictinya di Kabupaten Kediri, tapi pemeriksaan perkaranya di Tulungagung, maka terkait dengan itu surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum
bisa kita eksepsi seperti yang kemarin kita bahas. Eksepsi itu adalah keberatan bagi terdakwa. Kalau lokus deliktinya di Kediri, tapi proses pemeriksaan perkara pidana itu di Tulungagung, ya maka harus dieksepsi sesuai dengan 84 itu ya, KUHP. Kemudian yang berikutnya terkait dengan macam-macam pemeriksaan, di awal sudah saya singgung, ini ada 3 ya. Yang pertama adalah acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan biasa. Sambil nunggu ACC. Ada 3 macam ini. Untuk yang pertama, pemeriksaan cepat ya, pemeriksaan cepat. Untuk yang pemeriksaan cepat itu kalau kita rinci ada 2. Silakan jenengan lihat halaman 67 di buku saya ya. Ini kok nggak bisa digeser ini. Untuk acara pemeriksaan cepat itu apa? 1, acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Jadi dalam pemeriksaan cepat itu di dalamnya ada pemeriksaan tindak pidana ringan. Untuk tindak pidana ringan itu apa? Coba kita lihat ketentuan pasal 205 ya, ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana dinyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Jadi ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak 7.500. Dan contoh yang lain termasuk pemeriksaan tindak pidana ringan adalah penghinaan ringan. Tindak pidana ringan. Bukan menggunakan pasal 310 ya. Itu untuk acara pemeriksaan cepat. Ini. Jadi untuk pemeriksaan cepat, ini baru bisa digeser ini, Mbak. Pemeriksaan tindak pidana ringan termasuk tipiring ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ancaman pidana penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan atau denda maksimal 7.500 dan tidak pidana penghinaan ringan. Pasal 205 ayat 1. Dan contoh yang lain yaitu terkait dengan pemeriksaan cepat perkara pelanggaran lalu lintas. Ini sidangnya itu cepat ya. Bukan singkat tapi cepat. Karena kalau singkat nanti ada tahapan-tahapannya, tapi kalau untuk yang pemeriksaan cepat ini terkait dengan tindak pidana ringan ataupun tipiring, kemudian pelanggaran lalu lintas. Berarti ada 2 ya. Jadi untuk acara pemeriksaan cepat di pengadilan negeri ada 2. Yang pertama adalah tipiring atau tindak pidana ringan. Contohnya ini. Kemudian terkait dengan perkara pelanggaran lalu lintas. Silakan nanti jenengan lihat pasal 211 itu ada. Ini ada ya, ini penjelasannya di dalam pasal 205 ayat 1 KUHP. Dikatakan bahwa tadi sudah ada. Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai pasal 205 sampai 216 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu semuanya membahas tentang masalah acara pemeriksaan cepat ya terkait dengan tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Itu yang pertama tadi adalah acara pemeriksaan cepat.
Terkait dengan acara pemeriksaan cepat, di dalam pasal 206 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tipiring. Jadi dalam waktu 7 hari untuk perkara tindak pidana ringan harus selesai ya. Kemudian hakimnya tunggal. Saksi dalam tipiring tidak mengucapkan sumpah kecuali hakim menganggap perlu ya. Jadi saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan terkait dengan acara pemeriksaan cepat ataupun tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas ini tidak sama dengan saksi yang dihadirkan dalam acara pemeriksaan biasa. Jadi model pemeriksaan perkara ringan, tindak pidana ringan, dan pelanggaran lalu lintas ini tidak sama dengan tindak pidana yang lainnya. Jadi berbeda. Kemudian yang kedua adalah acara pemeriksaan singkat. Kalau yang pertama tadi acara pemeriksaan cepat, yang kedua adalah acara pemeriksaan singkat. Silahkan jenengan buka buku saya itu ada di dalam halaman 66 ada ya, terkait dengan acara pemeriksaan singkat atau sumir prosedur, itu bahasa Belandanya. Sumire prosedure, itu bahasa Belanda. Untuk acara pemeriksaan singkat, itu diatur dalam pasal 203. Diatur dalam pasal 203 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan dalam pasal 205. Berarti tidak termasuk tindak pidana ringan dan tidak termasuk pelanggaran lalu lintas. Ini untuk yang singkat. Yang menurut penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Artinya terkait dengan pemeriksaan acara singkat ya, ini ada terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana, dan ketika dalam proses persidangan terdakwa itu selalu jujur dan tidak berbelit-belit ya, tidak bulat dan tidak membantah ketika ditanya oleh jaksa, ditanya oleh hakim, ketika ditanya oleh penasihat hukum. Yang kedua, terkait dengan acara pemeriksaan singkat adalah yang kedua dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli ya, beserta saksi, kemudian ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan. Jadi untuk acara pemeriksaan singkat ini mengecualikan tindak pidana ringan ataupun tipiring dan pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan biasa. Ini yang sering saya lakukan ketika saya mendampingi terdakwa ataupun klien ya. Baik saya mendapat penunjukan langsung dari pengadilan negeri kabupaten ataupun melalui surat kuasa. Surat kuasa ya, berarti saya kalau dapat surat kuasa itu saya harus ketemu langsung dengan terdakwa. Tapi kalau penunjukan saya dapat surat kuasa penunjukan langsung dari pengadilan. Karena apa? Karena terdakwa tidak dituntut 5 tahun penjara, ancamannya 5 tahun penjara, dan dia tidak mampu untuk membayar advokat. Nah, untuk penunjukannya itu biasanya langsung ditunjukkan kepada saya, yang nunjuk langsung dari ketua pengadilan. Untuk acara pemeriksaan biasa, ada di dalam buku saya itu saya tuangkan di dalam halaman 63. Nah, 63, yang sudah beli buku, halaman 63 ada ya bab 9, terkait dengan acara pemeriksaan biasa. Untuk asas-asasnya, asas yang berlaku di dalam persidangan acara pemeriksaan biasa ya, yang jelas
terkait dengan pemeriksaan itu terbuka untuk umum. Sidangnya terbuka untuk umum, siapapun boleh hadir, boleh menyaksikan, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan ataupun terdakwanya itu misalkan masih anak-anak ya, pelakunya anak atau terdakwanya anak. Nah, ini harus tertutup untuk umum. Tapi kalau kasus tentang masalah penggelapan, pembunuhan, penipuan, maka asas di dalam acara pemeriksaan biasa ya terbuka untuk umum. Silakan jenengan lihat di pasal 153 ayat 3 ya KUHP tentang acara pemeriksaan. Itu ada. Kemudian asas yang kedua di dalam halaman 64 itu buku saya ada, sudah saya tulis juga. Seluruh hadirin bersikap hormat ya. Kemudian harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang. Itu sesuai dengan ketentuan pasal 232 ayat 1 KUHP. Pihak yang diharuskan hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang adalah pengunjung sidang, panitera ataupun panitera pengganti. Kemudian asas yang berikutnya hadirnya terdakwa dalam persidangan. Jadi terdakwa ketika dalam proses persidangan harus hadir. Berbeda dengan tergugat. Kalau perkara perdata itu kan yang hadir dalam persidangan boleh diwakili oleh kuasa hukumnya ataupun PH-nya. Tapi kalau pidana, walaupun toh terdakwa itu sudah menguasakan kepada PH ataupun kuasa hukumnya, tetap terdakwa harus hadir dalam persidangan. Ini perbedaan antara pidana dengan perdata. Kalau perdata sudah menguasakan ke advokat, maka nanti mulai awal sampai akhir ya, tahapan awal setelah mediasi tentunya. Setelah mediasi, sidang di dalam pengadilan itu boleh diwakili oleh advokat ataupun kuasa hukumnya. Tapi kalau pidana, terdakwa wajib hadir di ruang persidangan. Kalau di masa pandemi kemarin terdakwa ya online, ada yang di kejaksaan, ada yang di lapas, ada yang di Polres, seperti itu. Itu kalau di masa pandemi. Tapi kalau sekarang sudah normal ya. Kemudian terkait dengan acara pemeriksaan biasa, ini sebenarnya simpel kalau yang biasa, sesuai dengan proses persidangan pidana ya, ataupun tahapan-tahapan pidana, ataupun hukum formilnya, ataupun hukum acara pidana. Termasuk yang pertama, sidang yang pertama itu adalah pemeriksaan identitas terdakwa, terkait dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Itu semuanya dicek ketika sidang pertama. Ini adalah merupakan proses persidangan pidana acara pemeriksaan biasa. Kemudian yang kedua pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Kemudian yang ketiga pembacaan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Kemudian yang keempat, pembacaan putusan sela. Kenapa ada putusan sela? Karena eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa ataupun tangkisan yang disampaikan oleh terdakwa itu dikabulkan, maka perlu adanya putusan sela. Putusan sela itu jika terdakwa mengajukan eksepsi ya. Kalau eksepsi dikabulkan, maka nanti akan disampaikan dalam putusan sela. Setelah putusan sela, kalau putusan sela itu nanti apakah eksepsi dikabulkan atau tidak? Kalau tidak dikabulkan, maka sidangnya tidak lanjut. Tapi kalau tidak dikabulkan, maka sidang lanjut, yaitu pembuktian sesuai dengan tahapan hukum acara pidana ya. Pembuktian, maka nanti saksi yang pertama diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian saksi yang kedua yang mengajukan adalah dari terdakwa. Setelah pembuktian baru sidang berikutnya yaitu pembacaan tuntutan. Pembacaan tuntutan. Isinya apa saja tuntutan itu?
Isinya yang pertama adalah identitas terdakwa secara lengkap, kemudian isi tentang isi surat dakwaan, yang ketiga tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta-fakta yuridis, analisis yuridis, pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Yang ketujuh, isi dari tuntutan itu adalah terkait dengan dasar pidananya seperti apa. Setelah pembacaan tuntutan, baru sidang berikutnya adalah pembacaan pledoi. Setelah pledoi, baru tanggapan jaksa kalau ada. Jadi setelah ada pledoi, kalau pledoi itu perlu ditanggapi, berarti di sana harus ada replik. Replik adalah respon dari jaksa, respon dari jaksa terkait dengan pledoi yang dibuat oleh terdakwa atau kuasa hukumnya atau PH-nya. Kalau ada replik, maka juga harus ada duplik ya. Jadi PH ataupun terdakwa juga boleh membuat duplik. Duplik itu merespon terhadap replik yang dibuat oleh jaksa. Setelah pledoi, kemudian replik, duplik, baru sidang lanjutannya adalah musyawarah majelis hakim atau MM, musyawarah majelis. Setelah musyawarah majelis, baru sidang berikutnya adalah putusan. Ini yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan acara pemeriksaan biasa. Jadi kesimpulannya terkait dengan pemeriksaan di pengadilan, terkait dengan perkara pidana, tadi yang saya sampaikan macam-macamnya itu ada 3. Yang pertama tadi adalah pemeriksaan cepat, ya. Pemeriksaan cepat tadi ada tipiring dan juga ada pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan singkat. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemeriksaan biasa. Kalau pemeriksaan biasa ini ya sesuai dengan tahapan-tahapan ataupun proses mekanisme hukum acara pidana mulai awal sampai akhir. Itu kalau dihitung sampai 11 kali persidangan. Enggak sampai ya 9 kali persidangan. Sampai 11 kali persidangan ya, terkait dengan acara pemeriksaan biasa. Dari sini dulu ada yang ditanyakan, monggo. Ada yang ditanyakan dari sini, Mas, monggo. Belum, Mbak. Belum. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya ingin menyampaikan terkait dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 ya. Jadi di dalam perja itu ada, di dalam peraturan kejaksaan itu ada 17 pasal terkait dengan restoratif justice. Jadi semua perkara pidana ya, semua perkara pidana yang masuk di dalam kejaksaan itu bisa di restoratif justice ataupun keadilan restoratif. Ada yang paham terkait dengan restoratif justice? Jadi semua perkara pidana itu bisa di restoratif justice. Jadi yang melakukan restoratif justice itu tidak hanya kepolisian, sesuai dengan Perkap ya, peraturan Kapolri. Ternyata sesuai dengan aturan yang terbaru ya, nomor 15 tahun 2020, Kejaksaan juga bisa mengutamakan mediasi ataupun musyawarah ataupun restoratif justice. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ada tersangka yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ya, sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sudah P21, tapi dari pelaku ataupun tersangka tersebut itu punya etikat baik untuk
mengembalikan ataupun mengganti barang-barang yang sudah dikuasai oleh pelaku tersebut. Kalau misalkan tersangka sebelum dia ditetapkan sebagai terdakwa loh ya, karena belum diajukan surat dakwaan ke pengadilan, tapi berkas itu sudah masuk ke kejaksaan. Ketika terdakwa itu memiliki itikad bagus, itikad baik, yang pertama dia siap untuk mohon maaf kepada korban, ya kan? Yang kedua dia siap untuk mengembalikan atau mengganti barang yang dirusak misalkan. Jadi kalau barang yang dicuri, berarti dia siap untuk mengembalikan barang yang dicuri ataupun diganti dengan barang atau diganti dengan uang. Kalau pelaku ataupun tersangka ada itikad baik itu, maka nanti jaksa akan melakukan restoratif justice sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Jadi terkait dengan Perja nomor 15 tahun 2020 itu, ini sebenarnya sama dengan mediasi. Kalau di kasus terkait dengan pidana anak, bahasanya adalah bukan restoratif justice, tapi agenda diversi. Agenda diversi juga itu melakukan pendekatan-pendekatan antara pelaku dengan korban, selama itu bisa didamaikan, bisa dimediasi, bisa di restoratif justice ataupun di diversi, maka tentunya itu jalan yang lebih bagus. Kemudian terkait dengan Perja nomor 15 tahun 2020 ya, itu kan ada pengecualian. Jadi tidak semuanya perkara, memang tadi saya mengatakan semua perkara pidana itu bisa di RJ-kan, bisa di restoratif justice. Tapi tentunya ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah tindak pidana narkotika, tindak pidana tindak pidana lingkungan hidup ya. Kemudian korporasi dan lain sebagainya. Ada 4 yang dikecualikan di dalam peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Dari sini ada yang mau tanya, monggo. Jadi kalau untuk di tingkat kepolisian terkait dengan RJ itu bahasanya Perkap ya, Peraturan Kapolri tahun 2019. Jadi saya juga pernah menangani perkara ataupun tindak pidana penghinaan baik secara offline ataupun online. Karena penghinaan itu bisa dilakukan secara offline dan online. Tapi klien saya itu dia melakukan tindak pidana secara online, berarti pakai Undang-Undang ITE. Alhamdulillah kita pakai Perkap Kapolri ya, dan surat edaran Kapolri juga itu ada terkait dengan mendamaikan pelaku ataupun teradu dan pengadu. Kita damaikan bersama dengan penyidik dan penyelidik, semua korban dan keluarga korban, pelaku, bersama PH-nya juga kita duduk bersama, kemudian melakukan restoratif justice, yaitu damai. Tapi alhamdulillah dengan adanya pendekatan seperti itu, ternyata antara pelaku ya, antara pengadu dan teradu, alhamdulillah bisa rukun, bisa dirukunkan, yaitu tadi pengadu bisa minta maaf, mau meminta maaf kepada teradu. Kalau bahasa pelanggaran ITE kan bahasanya pengadu dan teradu ya. Karena apa? Karena yang punya legal standing untuk mengadu itu adalah korban secara langsung. Jadi kalau Mbak Yeni saya cemarkan nama baiknya ataupun ada orang yang melakukan penghinaan, Bapak. Maka yang boleh mengadu itu adalah Mbak Yeni sendiri, bukan orang lain, bukan keluarganya.
Nanti kalau yang mengadu orang lain pasti ditolak oleh penyidik ataupun pihak dari kepolisian ataupun penegak hukum. Maka yang punya legal standing adalah Mbak Yeni yang merasa dirugikan. Itu kalau kaitannya dengan ITE ya. Makanya kalau kasus ITE nggak diproses itu karena yang melaporkan, yang mengadu itu bukan yang bersangkutan, bukan korbannya. Tapi kalau yang melaporkan korban langsung, yang punya legal standing, maka masih nanti akan di-ACC. Jadi terkait dengan restoratif justice itu ada di tingkat kepolisian dan ada di tingkat kejaksaan. Kalau untuk yang di tingkat kepolisian, alhamdulillah saya pernah melakukan terkait dengan Perkap ya, peraturan Kapolri tahun 2019 ya. Itu selama pelaku ada itikad baik dan korban mau maafkan, insya Allah bisa selesai di tingkat kepolisian. Artinya perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan. Nanti kalau di tingkat kepolisian tidak selesai, kemudian P21, pelimpahan di kejaksaan, maka jaksa pun juga punya kewenangan ya untuk melakukan mediasi ataupun restoratif justice, melakukan pendekatan terhadap pelaku dan korban. Selama itu bisa terrealisasi, berarti itu luar biasa. Artinya terkait dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice, berarti terlaksana. Dari sini ada yang ditanyakan, monggo. Pak, kalau kasus narkoba itu pidana khusus apa gimana, Pak? Narkoba termasuk lex specialis derogat lex generalis, Mas. Pitsus. Dia pakai undang-undang sendiri. Tapi untuk yang hukum materialnya ya, Mas ya, hukum materialnya dia pakai undang-undang khusus. Tapi untuk tahapan atau proses persidangannya ya masuk dalam pemeriksaan biasa tadi. Tahapannya sama dengan pidum yang umum ya. Kecuali tindak pidana anak loh ya, pelakunya anak. Nanti kalau pelakunya anak dia pakai hukum formil undang-undang yang terbaru itu, Mas, SPPA itu loh, Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak. Lebih tertutup lagi. Tapi kalau untuk proses ataupun tahapan narkotika dengan pidana umum tahapannya sama. Dia masuk ke dalam acara pemeriksaan biasa. Bukan singkat dan bukan acara pemeriksaan cepat. Tapi hukum materialnya dia pakai undang-undang sendiri, Mas ya. Ngoten. Monggo yang lain. Ya, Pak. Terima kasih. Oh, Pak Zainal Mahfud. Ini Pak Mahfud ada dua ya, Pak Zainal Mahfud dan Sutoi Mahfud. Ada lagi? Pak. Mbak Alfi, Mbak Alfi Zahir, monggo. Pak, waktu itu kan kita pernah ada kasus yang korbannya anak. Waktu itu pada saat masih di kepolisian itu ada kayak tahap konfrontasi gitu loh, Pak, antara pelaku dengan korban. Nah, pelaku itu kan bapaknya sendiri, Pak. Pada saat itu kita melihat kondisi psikologisnya si anak itu kayaknya dia enggak siap kalau misalkan harus dihadapkan dengan pelaku. Terlepas ini apakah orang tua atau orang lain, yang jelas dia tidak siap dihadapkan dengan pelaku. Apakah kemudian pada saat proses-proses yang seperti ini kita bisa semacam minta perlakuan khusus bahwa si anak ini ketika dikonfrontir tidak harus dihadapkan gitu apa bisa nggak, Pak? Tapi kan ada perlindungan untuk keluarga korban. Korban itu kan ada, Mbak, di sampai lihat di sistem peradilan pidana itu komplit, Pak, itu hukum formilnya ya.